Program makanan bergizi yang dialokasikan anggaran 71 triliun rupiah diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk mensuplai kebutuhan program makan siang bergizi. APBN 2025 dirancang dengan target pendapatan negara sebesar 3.005,1 triliun rupiah, di mana untuk perpajakan akan menyumbang 2.490,9 triliun rupiah. Itu untuk pendapatan perpajakan. Pendapatan negara bukan pajak akan mencapai 513,6 triliun rupiah dan hibah 0,6 triliun rupiah. Dari sisi belanja negara, belanja pemerintah pusat akan mencapai 2.000, total belanja negara adalah 3.621,3 triliun rupiah, di mana belanja pemerintah pusat mencapai 2.701,4 triliun dan transfer ke daerah 919,9 triliun rupiah. Defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat 616,2 triliun rupiah atau 2,53% dari GDP. Belanja pemerintah pusat akan mendukung prioritas pembangunan seperti yang disampaikan oleh Presiden, yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan program makan siang gratis, pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan perlindungan sosial yang makin tepat sasaran. Untuk itu, dengan belanja 2.701,4 triliun, belanja pendidikan mencapai 724,3 triliun. Ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN kita. Untuk kesehatan 218,5 triliun rupiah, perlindungan sosial mencapai 503,2 triliun rupiah, dan untuk ketahanan pangan mencapai 144,6 triliun rupiah. Program makanan bergizi yang dialokasikan anggaran 71 triliun rupiah diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di daerah dan terutama di desa-desa di dalam rangka untuk mensuplai kebutuhan program makan siang bergizi. Dengan demikian, program makanan bergizi disertai dengan dana desa yang sebesar 70 triliun rupiah akan bisa menggerakkan desa dengan volume aktivitas dan juga volume uang yang meningkat. Selain itu, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan anggaran 3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar 20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran 2 triliun, serta terbangunnya lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan dana mencapai 15 triliun rupiah. Untuk APBN 2025, transfer ke daerah mencapai 919,9 triliun rupiah. Ini tetap diarahkan agar terjadi sinkronisasi dan sinergi antara belanja pusat dan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan dan pelayanan publik. Di dalam Undang-Undang APBN 2025 juga telah dimasukkan berbagai undang-undang seperti undang-undang untuk hubungan keuangan pusat dan daerah, di mana daerah akan meningkat dari sisi local taxing power-nya dan juga bisa melakukan pembiayaan yang lebih inovatif. Untuk pendapatan negara sebesar 3.005,1 triliun, kita akan melakukan dengan terus melaksanakan reformasi perpajakan, pajak dan bea cukai, dengan terus menyusun program termasuk dalam hal ini menggunakan teknologi digital. Bapak Presiden terus menyampaikan agar kebocoran penerimaan negara terutama dari tindakan-tindakan ilegal
akan terus menjadi pusat perhatian, dan juga dari sisi intensifikasi dan ekstensifikasi dari perpajakan. Kita juga mengikuti bahwa di dalam suasana global terjadi persaingan global taxation yang harus kita waspadai, sehingga kita juga harus terus menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi dari praktek-praktek perpajakan global yang memfasilitasi terjadinya tax evasion dan tax avoidance. Untuk program Cortex dengan pemanfaatan teknologi digital dan juga program CESA di Bea Cukai akan terus disempurnakan. Juga akan dilakukan joint program serta penegakan hukum seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden. APBN 2025 dirancang dengan defisit 616,2 triliun rupiah atau 2,53% dari PDB. Dalam kondisi global yang terus dinamis, pembiayaan defisit akan dilakukan secara hati-hati dengan terus meningkatkan kredibilitas, sustainabilitas, dan kesehatan APBN sehingga biaya dari defisit dapat terus ditekan. Kami juga akan terus menggunakan pembiayaan termasuk di dalamnya dalam rangka penguatan dari Sovereign Wealth Fund dan peranan dari BUMN. Mungkin itu yang kami sampaikan. Hal lain yang mungkin baru pada penyerahan DIPA tahun ini adalah DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran dilakukan secara elektronik sehingga tidak ada lagi penyerahan buku. Pak Menko juga mendapatkan semuanya dalam bentuk elektronik yang bisa dipindai dari alat elektronik masing-masing yang kemudian masing-masing kementerian lembaga telah mendapatkan berbagai data yang sifatnya detail dari anggarannya. Mungkin Pak Menko mau menyampaikan dari sisi contohnya. Tadi saya dapatnya dari DIPA-nya Kementerian Luar Negeri karena DIPA-nya saya baru saja di sini kali. Karena tadi Pak Menlu nggak bisa buka jadi saya bukakan. Ini kira-kira kayak gini bentuknya. Yaitu ada jumlah alokasi anggaran per kementerian lembaga untuk berapa program, berapa kegiatan, dan juga dari satuan unit eselon 1-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.